Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Bimas TV, Bimas Islam TV? Semoga selalu sehat. Ingat dengan dialog ini, dari semua tempat di dunia ini, kenapa Kapadokia? It's my dream, not hers, my dream, Mas. Pasti dialog itu udah nggak asing lagi kan di telinga pemirsa semua. Memang ternyata film Layangan Putus ini sempat menjadi viral di jagat maya atau di jagat dunia perserial TV nih. Nah, serial ini membuat istri-istri ternyata di luar sana nih jadi nggak tidur nyenyak. Karena kenapa? Curiga sama suaminya. Aduh, suami saya kenapa ya? Kok begini ya? Aduh, itu lagi chatting sama siapa ya? Aduh, handphonenya kok sering di-lock ya? Pasti kayak gitu kan? Nah, bukan cuma istrinya doang nih. Ternyata suaminya juga jadi makan nggak enak. Kenapa? Karena dipantau terus sama istrinya. Ternyata luar biasa sekali efek dari si serial Layangan Putus tersebut. Isu perselingkuhan dan keluarga yang berantakan jadi muncul ke permukaan sehingga membuat istri atau suami menjadi kurang harmonis nih. Padahal belum tentu seperti itu kan nyatanya. Nah, untuk itu Obsesi episode 93 kali ini menghadirkan Bapak Dr. Haji Agus Suryo Suripto, SAGMH, Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Dinas Islam. Bersama saya Ayu, kami akan membahas tips biar layangan nggak putus. Sebelumnya saya akan mengingatkan kepada pemirsa Bimas Islam TV untuk menyiapkan pertanyaan terbaik. Pertanyaan tersebut dapat Bapak Ibu tuliskan di kolom chat atau kolom komentar pada YouTube maupun Facebook Bimas Islam. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Waalaikumsalam. Apa Apa kabar kabar? Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama baik Pak. Kemarin habis dari Alhamdulillah. luar kota, sekarang sudah ada lagi di sini ya, luar biasa sekali nih Bapak. Iya. Ini karena Bimas TV ini. Oh baik, saya juga karena Bimas TV Pak, kalau nggak kita nggak akan ketemu ya Pak. Nah, Baik, Mbak enaknya saya Indah. panggilnya Bapak apa nih Pak? Bapak siapa? Panggil saja Pak Suryo gitu. Pak Suryo, baik Pak Oke. Suryo. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih Pak. Hmm. Bapak ikutan nonton nggak serial Layangan Putusnya? Enggak. Nggak ikut nonton, Enggak. tapi mungkin sempat lihat ya, apa berseliweran di media sosial kan ya Pak ya? Eh, Kalau lihat serialnya saya enggak lihat karena Ya, yang serial semacam drakor yang semacam melo-melo begitu memang saya tidak begitu suka, tetapi begitu serial ini viral begitu karena ini menyangkut sebagian tugas dari direktorat saya, maka ya. saya kemudian rajin untuk membaca gimana sih sebetulnya begitu loh serial Hmm. ini sampai sedemikian viral sehingga mempengaruhi pola hidup, pola pikir, sikap masyarakat Indonesia. Gitu Mbak Ayu. Iya. Baik, jadi itu mempengaruhi realitas sosial gitu ya Pak. Padahal ini Iya, realitasnya adanya di dunia maya gitu ya. Memang kan betul. awalnya si Layangan Putus ini dari novel gitu. Kalau Ya, kalau di novelnya sendiri kan awalnya dari status Facebook kalau nggak salah, kemudian jadi dibuat novel, kemudian jadi rame karena serialnya gitu. betul. Nah, ini gimana tanggapan Bapak terhadap Layangan Putus ini, Pak? Eh, Sebetulnya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kehidupan masyarakat kita, tetapi gambaran yang ada di layangan putus itu sebetulnya menggambarkan kehidupan keseharian kita. Hebatnya Beni Setiawan, sang sutradara, itu mampu mengaduk-aduk emosi pemirsa. Sehingga banyak sekali, seperti yang tadi Mbak Ayu sampaikan, bahwa perempuan-perempuan itu sekarang menjadi satpam bagi suaminya. Iya, insecure ya Sehingga, Pak ya jadinya. yes, sehingga laki-laki itu tidak nyenyak lagi tidur karena apapun yang dilakukan suami itu membuat istri menjadi curiga. Satu hal yang ingin saya sampaikan pertama adalah Dokter Aca yang membuat novel ini sungguh luar biasa. Seorang dokter hewan tetapi mampu menggambarkan kehidupan-kehidupan yang kira-kira ini akan menjadi realita kita di masyarakat. Dan hebatnya lagi, Aris dan Kinan
sebagai tokoh utama di sinetron itu luar biasa mengeksplor kemampuan aktingnya sehingga betul-betul itu seperti real yang ada di masyarakat, ibu-ibu, emak-emak terutama ya, itu betul-betul terpengaruh dengan sikap Kinan. Karena apa? Karena memang perempuan idola, perempuan yang strong, yang menjadi harapan dari ibu-ibu itu adalah perempuan yang ketika disakiti, itu dia lebih memilih sikap yang elegan. Enggak lebay, enggak mewek-mewek, enggak labrak sana, labrak sini, begitu. Nah, hebatnya si Reza Rahardian ini, Mas Aris ini, jahatnya memang jahat manipulatif, begitu loh. Coba kalau peran, ya? iya, kalau misalnya perannya Reza Rahardian itu kasar terhadap wanita, tentu ini akan berbeda ceritanya. Nah, inilah kepandaian Beni Setiawan untuk mencampur adukan, mengaduk-aduk emosi pemirsa sehingga betul-betul sangat sukses sekali. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Ayu, apa sih sebetulnya yang sedang terjadi di masyarakat kita, kan begitu? Apakah Iya. Fenomena ini juga terjadi di masyarakat? Ini sebetulnya secara real ya menggambarkan kejadian yang ada di masyarakat. Jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena keluarga yang sebetulnya di permukaan itu kelihatan tenang, damai, tetapi bukan berarti bahwa keterangan itu tidak menyimpan masalah. Ini yang terjadi di masyarakat kita, Mbak Ayu. Baik, Pak. Ini tadi menarik sekali tuh yang Bapak bahas ya. Kira-kira penyebabnya apa sih, Pak? Bisa seperti itu, Pak? Oke, kalau kita membahas tentang apa sih penyebab perempuan-perempuan bisa menjadi seperti itu. Ini kebetulan disertasi saya itu membahas tentang ketahanan keluarga. Kalau kita bicara tentang keluarga-keluarga yang bermasalah, maka sebetulnya permasalahan di dalam keluarga itu sangat kompleks sekali. Kenapa saya katakan kompleks? Karena memang permasalahan yang ada di keluarga itu berkelindan, satu sama lain itu saling berkait, mulai dari perselisihan, atau kalau di dalam pengadilan agama itu perselisihan yang tidak bisa didamaikan. Tetapi saya lebih menggunakan bahasa disharmonis, begitu. Ada faktor disharmonis, ada faktor trust, di mana salah satu pihak itu tidak percaya kepada pasangannya, ada karena faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga, KDRT, dan sebagainya. Jadi masalahnya memang semakin berkembangnya zaman itu masalah tersebut semakin kompleks, Mbak Ayu. Kalau fenomena akhir-akhir ini, terutama soal pandemi ya Pak, itu penyebab terbesar dari keretakan rumah tangga atau disharmoni rumah tangga itu apa tuh Pak? Sebetulnya kalau orang lebih berpikir bahwa pandemi itu di satu sisi secara ekonomi memang ekonomi negara kita berantakan. Tetapi jangan salah, justru berdasarkan hasil riset teman-teman yang ada di akademisi, runtuhnya sektor ekonomi negara kita di masyarakat itu justru semakin menguatkan ikatan cinta di antara suami dan istri. Jadi kalau melihat suaminya di PHK, kemudian tidak ada pekerjaan, ini bukan berarti kemudian muncul masalah, kemudian menjadikan rumah tangganya berantakan, tidak. Tetapi justru pada kondisi yang pandemi COVID-19 kemarin, angka perceraian di pengadilan agama berdasarkan data dari Badila itu justru turun. Aneh kan? Faktor ekonomi itu justru pandemi ini menurunkan angka perceraian. Karena apa? Karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan keluarga justru menguatkan tali perkawinan mereka. Kalau
Ada konflik, iya ada konflik. Tetapi secara keseluruhan, angka perceraian pada masa pandemi itu justru turun. Nah, ini yang dicatat, harus kita catat bersama bahwa faktor ekonomi itu iya menjadi salah satu penyebab permasalahan di dalam keluarga, tetapi fakta menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir ini, pandemi kan mulai dari 2019-20 ya, 2021 ya, itu justru angka perceraian turun. Jadi jauh dari persepsi orang lain bahwa lemahnya ekonomi itu menjadi salah satu penyebab permasalahan di dalam keluarga. Itu. Jadi ternyata seperti itu ya Pak ya. Karena saya sempat melihat berita gitu, katanya justru faktor ekonomi ini yang memperbesar angka perceraian, tapi rupanya justru karena ada masalah akhirnya mempererat hubungan suami istri ini gitu ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin blessing by disguise, enggak juga atau kayak gimana ya? Jadi begini, ini yang menarik sekali. Bisa dikatakan itu kan? Ini yang menarik sekali adalah hasil dari riset yang kami lakukan di Jawa Tengah. Tetapi Jawa Tengah itu insya Allah bisa menggambarkan kondisi nasional secara keseluruhan. Faktor ekonomi memang salah satu pemicu tingginya angka perceraian. Tetapi bukan karena kekurangan faktor ekonomi, tetapi justru karena membaiknya faktor ekonomi. Nah, aneh kan? Iya, nah, iya benar-benar Pak. Jadi ini Mbak, hasil dari riset yang kami lakukan pada tahun 2021 kemarin, bahwa faktor perselisihan atau disharmonis itu ada 46,9%. Tidak, salah satu pihak tidak bertanggung jawab itu 35,9%, masalah ekonomi itu 9,4%. Kemudian ini yang ada kaitannya dengan layangan putus nih, gangguan pihak ketiga. Itu 4,7% dan KDRT itu 2,1%. Bayangkan kalau di dalam di negara kita angka perceraian itu sekitar 26%. Berarti setiap tahun itu ada sekitar 400.000 janda baru. Bayangkan, ayo. Wow, banyak. Banyak sekali lah. Banyak sekali. Bayangkan kalau 400.000 berarti 1 bulan dibagi ada 40.000 janda baru. Ini yang kemudian luar biasa sekali. Kehidupan di dalam masyarakat kita itu yang tadi adanya faktor perselingkuhan, ada poligami yang terselubung, itu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas keluarga kita. Itu yang terjadi di masyarakat kita seperti itu, Mbak Ayu. Itu kalau dikaitkan dengan silangan putus tadi ya. Nah, ini kan tadi Bapak sempat nyinggung soal poligami dan perselingkuhan nih. Tadi kan sempat dibahas juga, kalau di serialnya silangan putus ini kan memang isu yang paling kentalnya soal perselingkuhan ya. Tapi untuk di novelnya sendiri sebetulnya yang dikemukakan adalah soal poligami, betul. Nah, ini kan dua isu yang sangat sensitif nih, terutama untuk para istri gitu kan, Pak. Nah, ini Bapak menanggapi hal tersebut seperti apa tuh, Pak? Sebetulnya ini seperti deret angka. Jadi antara poligami dan selingkuh itu seperti 11 dan 12. Jadi sangat dekat sekali begitu. Karena poligami tidak diizinkan istri, kemudian terjadi perselingkuhan. Atau setelah perselingkuhan, maka kemudian terjadi poligami. Yes. Ini yang kalau Mbak Ayu, saya aturi data bahwa di Indonesia itu ada 32 juta perkawinan yang tidak tercatat. Luar biasa kan? Itu data berdasarkan statistik dari kantor yang mencatatkan perkawinan, ya kan? Yang mengurusi data-data tentang keluarga. 32 juta, bayangkan. Nah,
perselingkuhan dan poligami memang apa ya? Kayaknya sekarang sudah menjadi semacam apa ya? Uh, kayak endemi begitu ya, sudah Waduh. menjadi kayak penyakit yang harusnya ini bisa ditangani sedini mungkin. Jadi laki-laki itu seperti deret ukur, semakin tinggi kesejahteraan, semakin tinggi posisinya, maka godaannya ada 3. Seperti orang Jawa mengatakan bahwa setiap laki-laki, ini saya katakan karena saya ini yang ngomong laki-laki ini. Iya, baik. Godaan laki-laki itu ada 3. 1 harta, 2 tahta, yang 3 wanita. Kalau hartanya sudah kepegang, jabatannya sudah kepegang, maka yang sangat menggoda adalah wanita. Hanya memang ini tidak bisa digeneralisir bahwa setiap laki-laki itu pasti seperti itu. Tetapi ini menjadi semacam kebenaran yang diamini oleh publik, karena tidak mungkin orang yang tidak punya jabatan, cakep saja enggak punya uang, selingkuh atau poligami, ya kan? Tapi ada banyak juga sih yang kayak gitu, Pak. Dia ganteng enggak, kaya enggak, selingkuh iya, kan nyebelin. Oh. itu mah biar miskin asal sombong, Mbak Ayu. Oh gitu ya. Iya. Baiklah. Mungkin susuknya yang kenceng kayaknya, Pak. Betul, Mbak. Nah, itu terus bagaimana tuh, Pak? Menyikapi hal tersebut gitu. Apa namanya? Ini kan jadi tugas berat juga ya untuk teman-teman di Bimas Islam, terutama pembinaan keluarga sakinah begitu kan. Ya. Apa namanya? Memang tidak bisa dihindari juga ya untuk terjadinya pernikahan tidak tercatat tersebut gitu. Tapi mungkin pasti ada nih upaya yang dilakukan untuk menertibkan hal tersebut gitu, Pak. Oke, pasti adalah setiap permasalahan itu kan pasti ada jalan keluar. Betul. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Mbak Ayu, bahwa ini bukan tugas Kementerian Agama. Atau lebih tepatnya, ini bukan hanya tugas Kementerian Agama. Betul. Lalu tugas siapa? Tugas kita bersama. Ada pemuka masyarakat, ada ajengan, ada kiai, ada ustadz, ada pemuka masyarakat, ada pemerintah. Artinya apa? Kalau ini kan moral force begitu ya. Etika kita itu tidak bisa kemudian hanya pemerintah saja yang menekankan bahwa laki-laki kalian itu tidak boleh dong selingkuh, kalian nggak boleh dong poligami, tidak. Tetapi yang harus ditekankan adalah bagaimana kita menjaga akhlak kita untuk keluarga kita, untuk istri kita. Saya kemarin ketika pengajian itu mengatakan untuk istri-istri kita, itu diprotes sama ibu-ibu. Bukan istri-istri kita, Pak, istri kita. Iya, sorry saya bilang. Untuk keluarga kita harus ada moral force yang kita pegang bersama. Apa itu? Agama. Itu yang ternyata kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan di Kota Semarang, bahwa yang mencengangkan adalah jumlah perceraian yang 26, sekian persen itu hampir 90% dilakukan oleh perempuan. Wow. Iya. Jadi sekarang memang inisiatif pengaju gugat cerai ya namanya, gugat cerai itu memang didominasi oleh perempuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disharmonis atau perselisihan di dalam rumah tangga itu mendominasi ajuan gugat cerai. Tetapi ini berkelindahan dengan faktor lain. Cekcok karena suaminya selingkuh, cekcok karena ekonominya kurang, cekcok karena suaminya KDRT, cekcok karena ternyata istrinya yang punya pria idaman lain. Jadi ini semuanya saling berkelindahan, yang ibarat kata seperti benang ruwet
yang memang harus diurai. Ini yang sekali lagi bahwa ini bukan hanya tugas Kementerian Agama saja, tetapi ini adalah tugas setiap kita untuk mengingatkan anggota keluarga kita bahwa cinta kita kepada suami atau istri kita itu adalah komitmen yang harus dipegang teguh. Selama itu selama keluarga itu memegang komitmen bahwa keluarga mereka itu dibangun dengan cinta, insya Allah mereka akan mampu melewati rintangan-rintangan yang ada di selama mereka berumah tangga, begitu. Jadi memang kembali lagi kepada prinsip agama ya, tujuan menikah itu untuk apa? Kalau untuk ibadah kan insya Allah selain hal-hal di luar yang memang tidak bisa ditoleransi harusnya bisa dikomunikasikan dan bisa dikompromikan begitu ya Pak ya? Ya. Nah ini agak-agak sedikit nyeleneh mungkin pertanyaannya Pak. Kalau seandainya Pak dalam satu keluarga nih, ya let's say tadi kan Bapak sempat menyebutkan misalnya suaminya punya wanita idaman lain, atau misalnya istrinya punya pria idaman lain. Nah, ini untuk kembali mengharmonisasikan keluarga tersebut, kira-kira apa ya Pak yang bisa dilakukan? Pertanyaan Mbak Ayu kok sulit banget toh? Karena biasanya tiap keluarga kan beda-beda nih tipsnya ya, tapi barangkali Bapak bisa kasih sedikit gambaran begitu Pak. Oke. Jadi begini Mbak, kalau dulu orang tua kita itu menikah karena relasi teologis. Mereka menikah itu berdasarkan ikatan agama yang kuat sekali. Kalau di dalam Al-Quran disebut mitsaqun ghalidz, kan begitu kan? Ya, betul. Ikatan yang kuat sekali. Maka mereka sebetulnya bersandar kepada agama bahwa apa yang dilakukan oleh istri itu semata-mata mengabdi, semata-mata karena ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah. Ya. Sekarang bayangkan, mana ada orang yang mau mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya untuk orang lain. Siapa dia? Suami. Ya kan? Coba. Ya. Kalau kita lihat tugas dari istri itu dari pagi sampai pagi ibarat kata, itu kan nggak pernah selesai. Ya kan? Mulai dari nyiapin sarapan lah, mulai dari nyiapin anak ke sekolah, nyiapin bekalnya, pulang sekolah, mereka sekolah, istri beberes rumah, nyuci dan sebagainya, belum selesai, anaknya sudah pulang, harus nyiapkan makan siang, belum selesai nyiapin, suaminya sudah pulang, kan begitu. Anak malam masih rewel, selesai anaknya rewel, bapaknya yang rewel, kan begitu. Ini mana ada sih orang yang mau mengorbankan waktu dan pikirannya semuanya kecuali karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang nilai-nilai transenden, nilai-nilai religius itu sepertinya mulai memudar, diganti dengan nilai-nilai transaksional, ya kan? Oke. Ya. Gue ngorbanin waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk ngelayanin lo. Maka lo ngasih apa ke gue, kan begitu? Itu lebih banyak rumah tangga sekarang begitu. Maka kalau dulu kita lebih melihat orang tua kita itu menjalani rumah tangga dengan segala dinamikanya itu lebih kepada sikap ridho. Sikap nerimo, toleran terhadap perbedaan dengan orang lain, suami maksud saya, itu lebih seperti itu. Nah, nilai-nilai itu sekarang sepertinya harus kita grow up lagi, harus kita bangkitkan lagi di setiap keluarga, nilai-nilai transenden bahwa menikah itu sebagai ibadah, pengabdian kepada suami adalah ibadah, trust, kesetiaan kepada suami itu yang harus diutamakan. Nah ini terutama keluarga-keluarga muda yang memang lebih banyak godaan daripada keluarga-keluarga yang sudah udzur, begitulah sudah usia 50 tahun ke atas. Meskipun itu orang-orang yang berusia 50 tahun itu masih ada juga sih godaan gitu. Masih ada. Pastilah. Ya.
Jadi memang harus ada keinginan dari dua belah pihak mengembalikan nilai murni tadi ya Pak ya, nilai murni Ya, dari prinsip pernikahan tersebut ya. iya, iya. Nah, Itulah di nah, dalam Kementerian Agama kemudian dikenal dengan keluarga sakinah itu kan yang kita kenal di Kementerian hmm. Agama begitu. Nah, ini keluarga kan sebagai entitas terkecil dari pembentuk bangsa begitu ya. Artinya ketahanan atau karakter suatu bangsa itu lahir dari keluarga. Nah, mengingat hal tersebut, tentu saja kan tugas Direktorat Bina Keluarga Sakinah ini nggak mudah. Tadi mungkin Bapak sempat memberikan kisi-kisi bahwa ini bukan hanya tugas dari Kementerian Ya, Agama saja, bukan tugas dari pemerintah saja gitu. Tapi mungkin bisa tolong diceritakan, Pak, apa ya tugas yang memang khusus diemban oleh Bina Keluarga Sakinah ini, Pak? baik. Di Direktorat di Dirjen Bimas Islam itu ada Direktorat Bina Kawa dan Keluarga Sakinah yang memang tugasnya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi muda itu untuk siap memasuki gerbang rumah tangga dengan bekal pengetahuan tentang keluarga. Ini bukan hanya soal pengetahuan, bukan soal knowledge, tetapi lebih kepada life skill. Mengelola dinamika keluarga itu bukan, it's not about knowledge, but it life skill. Ini adalah keahlian kecakapan kita untuk mengelola bagaimana dinamika keluarga itu bisa kita manage dengan baik. Nah, tugas-tugas kami adalah awalnya kita berpikir bahwa yang kita siapkan itu adalah calon pengantin. Maka calon pengantin itu yang dibekali dengan dulu namanya kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin itu kepala KUA penghulu ketika sebelum menikahkan itu memberikan penasehatan, advice kepada calon pengantin. Yang dilakukan hanya beberapa menit saja, paling lama 10 menit, 15 menit atau setengah jam. Tetapi bisa dibayangkan kan, orang mau ijab kabul sudah pakai uniform, pakai seragam, pakai pakaian yang sedemikian formal, itu saja nervous calon pengantin sudah luar biasa sekali. Kemudian dinasihati oleh kepala KUA atau penghulu. Kira-kira mereka paham tidak? Enggak. Kira-kira mereka mendengarkan tidak? Enggak. Enggak. Karena apa? karena fokusnya pasti ijab kabul dulu nih gitu. Iya, karena ijab kabul itu sudah menguras konsentrasi sendiri kan. Ya. Hanya laki-laki calon mempelai pria itu mengatakan kopil tu nikah haha watazwijaha bima rimat kurin halan, itu saja kita lihat di video banyak sekali yang salah sehingga diulang-ulang. Maka kemudian sejak tahun 2016 Bimas Islam itu memodifikasi dari kursus calon pengantin menjadi bimbingan perkawinan. Nah, namanya saja bimbingan, artinya memang kami berkewajiban membimbing calon pengantin. Dan waktunya yang dari beberapa menit itu menjadi 18 jam pertemuan atau sekitar 2 hari lah. 2 hari. Ini menjadi concern dari Bimas Islam dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang tujuannya adalah bukan untuk menurunkan angka perkawinan, tetapi meningkatkan ketahanan keluarga. Karena apa? Karena kalau ketahanan keluarganya bagus, ketahanan keluarganya kokoh, pasti angka perceraian itu dengan sendirinya akan turun. Ya. Nah, itu kita lakukan sejak tahun 2016-2017. Tetapi apakah hanya untuk calon pengantin? Bukan. Karena ternyata kalau kita hanya menggarap di hilirnya saja, calon pengantinnya saja, itu ternyata kurang komprehensif. Maka ini kemudian mulai tahun 2019 dan 2020 kita mundur ke belakang. Siapa yang kita berikan bimbingan itu adalah remaja usia nikah, remaja-remaja yang memang sudah memasuki masa perkawinan begitu. Nah, tahun 2020-2021 ini juga kita mundurkan lagi menjadi bimbingan remaja usia sekolah. Jadi anak-anak sekolah, anak-anak SMA, madrasah aliyah,
sekira kelas 2, kelas 3, itu mulai kita berikan pengetahuan tentang bagaimana pengenalan diri pribadi. Apa potensi dia, kemudian pengenalan lawan jenis, menghindari pergaulan bebas, dan sebagainya. Sehingga harapan dari negara ini, kalau bimbingan perkawinan ini kita berikan sedini mungkin sejak usia sekolah, mereka akan semakin memahami bahwa besok saya itu akan menikah, besok itu saya akan bersama dengan orang lain, suami atau istri kita, yang setiap orang itu pasti beda karakter, beda kepribadian, beda kebiasaan, ya kan? Ya. Kebiasaan suami suka makan pedas, istri ternyata tidak suka pedas. Ini kalau tidak dikomunikasikan pasti jadi ribut. Suaminya suka makan durian, istrinya baru cium durian saja sudah pusing, misalkan. Itu kalau suaminya tetap ngeyel begitu, suka makan durian, sedang istrinya lebih suka makan pete, begitu kan, jadi berantem ini. Atau suaminya yang suka kalau malam itu mancing begitu ya, kemudian istrinya merasa kesepian, buat apa sih lo gue jadiin suami kalau setiap malam gue ditinggal mancing? Nah ini kalau tidak dikomunikasikan, tidak saling memahami, tentu akan menjadi masalah yang serius di kemudian hari. Saya kira itu. Jadi sebetulnya bisa disimpulkan ya Pak, semakin dini pendidikan pernikahan tadi gitu, itu justru akan semakin tertanam di knowledge dan life skill tadi ya Pak ya. Jadi untuk ke depan bisa menghadapi perbedaan, bisa lebih menerima secara kompromi gitu ya, bisa berkompromi, bisa saling membicarakan soal prinsip gitu. Nah memang ini mungkin menurut Bapak nih, saya kan sempat baca lah dulu gitu ya sebelum nikah, ada namanya perjanjian prenup material ya, atau perjanjian pranikah gitu ya. Nah itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah ada fungsinya atau mungkin ada manfaatnya gitu untuk mencegah yang tadi disharmonisasi atau mencegah angka perceraian seperti itu Pak? Ya, kalau di dalam Bimas Islam itu namanya sigat taklikut tolak, sigat perjanjian ya, bahwa kamu tidak boleh menyakiti fisik saya, tidak boleh KDRT, harus memberikan nafkah. Kalau enggak, saya punya hak untuk mengadukan ini kepada kepada psikolog misalnya, atau ke pengadilan agama. Perjanjian perkawinan itu sebagai upaya preventif dari keluarga tersebut apabila di kemudian hari dirasa bahwa salah satu pihak itu melakukan pelanggaran terhadap komitmen bersama. Misalnya begitu. Saya pernah melihat perjanjian perkawinan dari salah satu presiden kita. Di dalam buku nikah itu ada perjanjian bahwa bapaknya tidak boleh poligami misalnya begitu. Itu ada. Salah satu petinggi di negara kita seperti itu. Apakah itu penting? Bisa penting, bisa tidak. Karena kalau suami istri itu saling memahami hak dan kewajiban dan memegang komitmen teguh, mungkin mereka menganggap bahwa kita nggak usah ada perjanjian-perjanjian yang terlalu teknis. Toh kita membangun rumah tangga ini kan atas dasar saling cinta, kan begitu. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa ini penting dilakukan supaya salah satu pihak itu mengetahui perjanjian itu sebagai reminder, sebagai pengingat bahwa kita itu punya komitmen seperti itu. Nah, komitmen itu ada kalanya memang perlu diingatkan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Kalau di dalam masyarakat kita, salah satu reminder untuk pengingat itu adalah apa? Cincin nikah. Ya kan? Sebetulnya cincin nikah itu adalah pengingat kita bahwa selama cincin itu masih melingkar di jari istri atau suaminya, maka itu sebagai reminder bahwa kita itu pernah punya komitmen. Kita itu punya komitmen membangun rumah tangga yang
harus kita jaga nih. Seberapa banyak godaan selama cincin itu kan bulat kan? Iya. Ya kan? Maka kembalinya juga akan ke itu juga. Bolehlah kita goyang ke kanan ke kiri karena godaan begitu ya. Sorry, ini bukan kemudian saya membolehkan tidak, tetapi keluarga itu pasti pernah kan bermasalah begitu kan. Maka godaannya ya harus kita kembalikan kepada cincin kawin itu, bahwa cincin kawin itu kan bulat, ya kembalilah kepada konsep awal, kepada komitmen awal kita. Itu dia. Baik, kan kadang saya pernah lihat juga tuh ada yang perjanjian pranikah itu seperti pembagian harta Waris, karena betul. Ya. Betul, kalau nanti salah satu pihak terlibat hutang, ini akan mengamankan pihak satunya, kayak gitu-gitu kan ya Pak ya. Jadi itu hanya bentuk teknis untuk bentuk perlindungan, tapi memang dikembalikan lagi kepada komitmen masing-masing pasangan ya, apakah perlu atau tidaknya itu perlu dibicarakan lagi seperti itu ya Pak ya, sesuai kebutuhan. Nah ini menurut Bapak sendiri, konsep keluarga sakinah itu seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat konsep keluarga sakinah, memang banyak sekali lembaga atau organisasi yang mendefinisikan. Di Kementerian Agama itu berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 99 tentang gerakan keluarga sakinah, Kementerian Agama mendefinisikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat material dan spiritual secara layak dan seimbang, yang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, dan mampu mengamalkan, menghayati, serta memperdalam nilai-nilai ketakwaan, keimanan, akhlak mulia, bla bla bla. Idealis banget ya. Melangit. Artinya ini kalau diaplikasikan masih sangat, gimana sih, kebutuhan yang layak dan seimbang itu masih sangat apa ya, wacana mengawang begitu. Sehingga kemudian banyak juga lembaga-lembaga yang mendefinisikan tentang keluarga sakinah. Misalnya Majelis Ulama Indonesia itu mendefinisikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang maslahan, yang hubungan timbal balik antara keduanya itu tetap terjaga sampai keluarga itu berakhir. Sama saja itu kalau menurut saya ya teoritis. Nah, di riset yang kami lakukan itu saya ingin membawa bahwa keluarga yang sakinah itu keluarga-keluarga yang memang ya meliputi beberapa indikator dan variabel yang kalau saya mengatakan itu dengan menggunakan teori geometri ketahanan keluarga. Apa itu? Satu, bahwa pernikahan itu didasarkan pada relasi ketuhanan. Relasi ketuhanan itu yang seperti apa? Satu, pernikahan itu adalah ibadah. Kemudian didasarkan kepada pengabdian. Nah, yang harus dicatat bahwa pengabdian itu bukan hanya istri yang mengabdi kepada suami, tetapi juga suami yang memberikan pengabdian kepada istri. Jadi ada hubungan timbal balik yang seimbang. Ada kesetiaan di situ. Yang kedua, variabel tentang geometri ketahanan keluarga adalah equality atau kesetaraan. Tidak boleh laki-laki itu merasa superior. Loh, saya kan laki-laki. Kalau di dalam Al-Quran ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan berarti kemudian laki-laki itu lebih superior, perempuan itu lebih inferior. Tetapi harus ada kesetaraan peran, kesetaraan gender, kasih sayang di antara mereka itu harus equality, equal, seimbang, setara. Yang ketiga adalah harus ada respect atau penghormatan. Kita sering melihat bahwa
laki-laki itu menganggap istri sebagai konco wingking, kan begitu kalau orang Jawa mengatakan. Yang domain mereka hanya ada di tiga peran, maca, masak, dan mana. Hanya berperan kepada menyiapkan kebutuhan rumah tangga di dapur, kemudian berhias, masak, yang terakhir adalah memberikan keturunan. Tentu tidak seperti itu. Karena pergaulan-pergaulan yang respect, pergaulan yang bermartabat, suami menghormati istri, istri menghormati suami, itu akan menimbulkan perasaan saling menghormati. Bayangkan kalau laki-laki, suami itu juga sangat menghormati istrinya, demikian pula istri yang menghormati suami, hubungan keluarga ini akan menjadi hubungan keluarga yang sangat-sangat harmonis sekali. Nah, dari penghormatan ini akan memunculkan trust atau kepercayaan. Suami boleh kerja di luar kota, boleh LDR, tetapi karena mereka saling menghormati tadi akan memunculkan sikap kepercayaan. Bukan kemudian baru keluar ngopi sama teman-temannya begitu, istrinya sudah telepon, "Pak, pulang." Video call ya, kamu lagi di mana sih? Ah, yang benar gitu ya. Nah, kan itu. Suaminya habis kerja luar kota, lalu HP langsung diambil, dicek semuanya. Incoming call, kemudian WA, telepon masuk begitu. Saya kira bukan seperti itu, karena pergaulan yang bermartabat itu akan memunculkan kepercayaan. Yang ketiga, berikutnya adalah ketika kita sudah percaya kepada pasangan, maka kita akan memperlakukan pasangan kita dengan adil. Nah, yang berikutnya, variabel dari teori geometri ketahanan keluarga adalah mutuality. Kesalingan, kalau konsep di dalam Mbak Alisa Wahid itu mengatakan kesalingan. Jadi saling memahami peran, saling menghargai, dan sebagainya. Tahu kalau istrinya itu wanita karir, tentu dia, suami, itu akan memahami bahwa istri saya memang banyak berkecimpung di dunia publik, ya kan? Banyak relasi, selama nilai-nilai ketahanan keluarga, transenden, equality, respect tadi dipegang teguh, maka suami atau istri akan memahami bahwa suamiku itu memang kerjanya di luar kota, jarang pulang. Bukan berarti kalau jarang pulang itu kan dia punya rumah yang lain selain rumah yang sudah ditempati bersama. Ini yang peran-peran yang saling memahami ini menjadi penting. Kemudian yang terakhir, kalau menurut kami, adalah komunikasi. Semua permasalahan itu lebih berawal kepada komunikasi. Karena setiap masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan komunikasi. Apakah masalah itu bisa berakhir dengan baik atau berakhir dengan tidak baik, itu pasti bisa diselesaikan dengan komunikasi. Maka komunikasi itu lebih kepada mengelola konflik. Tidak ada kan suami istri yang kehidupannya selama sekian puluh tahun itu adem ayem saja, kan tidak ada, ya kan? Maka harus pandai-pandai mengelola konflik dengan komunikasi. Kalau memang suaminya pulang malam, kan bisa ditanya, "Bapak kenapa pulang malam? Apa ada tercampur?" gitu kan? Atau mungkin istrinya yang pulang telat gitu. Bukan berarti kemudian istri pulang telat, istri tidak tahu diri, suami sudah pulang, tidak dibikinkan teh, tidak dibikinkan makan, kan begitu. Ini mengelola konflik yang benar. Yang kedua adalah kecerdasan emosi. Kinan itu menjadi salah satu idola dari pemirsa karena apa? Karena kemampuan mengelola emosi, kecerdasan emosi. Ya marah sih, marah oke lah. Tidak ada orang yang tidak pernah marah, tetapi bukan berarti kemudian kalau marah itu ada piring terbang, gelas terbang, kan nggak perlu seperti itu. Marah itu bisa dikelola dengan komunikasi, dengan menanyakan itu secara baik-baik. Kalau ada masalah, tentu istri perempuan itu yang lebih dominan pada aspek emosional,
dibanding dengan rasional, tentu bisa ngomong baik-baik. Ya kan? Karena memang Gusti Allah itu mentakdirkan, mengkodratkan perempuan lebih kepada aspek emosinya, ya kan? Ya, kalau nggak percaya nih, kalau nggak percaya, Mbak Ayu pakai baju coklat, kerudungnya Coklat. coklat, ya. Mbak Anti mungkin itu kalau kita terlihat bajunya putih, saya yakin dress dress yang ada di bawahnya, celana atau rok itu pasti hitam. Tidak mungkin perempuan itu bajunya hijau, kemudian kerudungnya merah atau kerudungnya kuning, karena itu nanti kayak stopan lampu traffic light itu kan abang hijau gini. Iya. Tetapi laki-laki kan tidak seperti itu. Coba saya tanya, Mbak Ayu, jilbab kerudung di rumah berapa? Ratusan kayaknya. Banyak maksudnya. Banyak kan? Iya. Kalau laki-laki itu punya peci paling satu, ya enggak? Ya kan? Iya mungkin. Lah iya, karena buat kondangan ya itu, buat Jumatan ya itu, buat layat takziah ya itu. Itulah laki-laki. Laki-laki itu lebih rasional. Nggak penting juga pakai batik pecinya hitam, pakai baju putih pecinya hitam, pakai baju merah pecinya hitam. Itu laki-laki. Beda sama perempuan. Baju coklat, kerudungnya coklat. Baju putih, kerudungnya putih. Baju itu salah satu contoh di antara bahwa perempuan itu lebih kepada aspek emosional. Nah, Rasa ya Pak ya. ini harus ada kecerdasan untuk mengelola emosi. Karena kalau tidak, maka konflik di dalam keluarga itu akan menjadi semakin parah. Bayangkan kalau suaminya, katakanlah misalnya pulang dari kantor itu dalam kondisi capek, jalanan macet, habis dimarahin si bos misalnya begitu, sampai di rumah itu seandainya istrinya datang, Bapak capek, sini aku pijitin misalnya, kakinya dipijit-pijit begitu, alangkah bahagianya seorang suami. Tetapi kalau suami udah capek pulang dari kantor, macet, kehujanan, sampai di rumah disemprot sama istrinya, yang ada pasti Ngamuk. marah. Ya, itulah dia. Maka kecerdasan emosional itu sangat penting sekali bagi suami dan istri. Yang ketiga adalah musyawarah. Artinya, kalau ada masalah tentu bisa dimusyawarahkan. Kalau tidak bisa menyelesaikan musyawarah antara suami istri ini tidak bisa selesai, maka gunakanlah pihak ketiga. Siapa dia? Keluarga kita. Jangan kemudian suaminya itu curhatnya kepada perempuan yang lain. Jangan istri itu curhatnya kepada laki-laki yang lain. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperparah masalah. Pasti. Ya kan? Boleh menceritakan itu kepada, minta tolong kepada keluarga untuk menjadi mediasi. Ini kata kunci, mediasi. Bukan hanya tempat curhat. Kalau tempat curhat nanti jatuhnya beda di belakang hari. Banyak kan? Nah, saya kira kalau kita menggunakan tips-tips tadi, insya Allah kita pasti bisa melalui permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga yang tidak inginkan keluarga kita itu kemudian berakhir di sidang pengadilan. Saya kira demikian, Mbak Ayu. Itu tipsnya komprehensif banget tuh, lengkap banget ya. Tapi tadi yang terakhir yang saya ingat tuh, jangan curhat sama lawan jenis gitu ya Pak ya. Ya. Takutnya nanti terlalu nyaman. Salah. Malah nambah masalah baru. Gitu kan ya Pak ya. Nah, terus tadi juga sebenarnya tuh banyak apa ya, kayak anekdot-anekdot atau hal-hal yang jadi bercandaan gitu kalau ngomongin soal seperti ini gitu kan. Saya pernah dengar juga istilahnya gini, gak apa-apa lah botol kecap tumpah di mana-mana isinya, yang penting botolnya pulang lengkap gitu kan. Tapi kan itu juga bukan hal yang baik gitu ya Pak ya, tanda kutip gitu, bukan hal yang baik gitu. Jadi justru ini kita diberikan penjelasan secara komprehensif sama Bapak nih supaya si anekdot tadi tuh
nggak jadi makin viral gitu di masyarakat gitu kan ya Pak. Nah, kalau balik lagi nih Pak ke Layangan Putus, kita kan ngelihat ya relasi antara si Kinan sama si Aris ini kan sebetulnya relasi yang positif gitu, bahwa mereka terlihat terlihat tanda kutip Ya, saling cinta gitu kan, awalnya saling percaya, kemudian Aris ini sebagai seorang suami yang sangat bertanggung jawab gitu, segala kebutuhan Kinan tuh dipenuhi juga, dan dia juga termasuk ayah yang baik gitu. Cuman ternyata memang mungkin kecerdasan emosi tadi tidak bisa menahan godaan gitu ya untuk bertemu dengan wanita mungkin yang secara karakter berbeda gitu sama si istrinya, sehingga menimbulkan satu rasa apa namanya ketertarikan gitu. Nah, saya juga sempat baca Pak di salah satu akun psikolog lah gitu. Jadi ternyata salah satu penyebab dari keretakan rumah tangga itu adalah relasi antara maskulinitas dan feminitas yang tidak seimbang. Jadi kalau apa ya, mungkin memang secara naluri ya, laki-laki itu diciptakan sebagai seorang yang maskulin gitu. Dia yang memang memberikan sebagai imam, memberikan keputusan dan lain sebagainya tanpa meninggalkan apa namanya, tanpa posisi yang apa ya namanya, tanpa memberikan posisi yang jauh lebih tinggi dari istrinya, tidak, karena kan jalannya saling berseimbangan ya, gitu. Tapi memang perempuan juga seharusnya mempunyai apa sisi feminitas yang seimbang juga gitu, sehingga si maskulin dan feminin ini saling mengisi gitu. Nah, tapi kalau dilihat Kinan ini yang tadi mungkin sosok sempurna gitu ya, bahwa dia emosinya stabil, kemudian sebagai istri yang serba bisa gitu kan, serba sempurna lah. Rupanya ini malah dianggap sebagai sosok yang terlalu maskulin karena seolah-olah tidak membutuhkan suaminya. Jadi ternyata nggak bisa gitu juga ya. Tadi kan Bapak sempat menyebut harus bisa saling, artinya saling mengisi gitu ya, saling ya. melengkapi dan lain sebagainya. Jadi memang kayaknya kalau bahas soal, mohon maaf nih, perselingkuhan tuh jadi hal yang eh, apa ya, banyak sekali celah yang bisa dilihat gitu loh Pak. Tapi memang idealnya seperti tadi Bapak sampaikan itu tipsnya, begitu kan ya Pak ya? Nah, kalau dilihat dari sisi psikologis, mungkin Bapak pernah pernah membaca teori atau seperti apa mungkin gitu, Pak? Jadi begini, eh, ini bukan hanya laki-laki ya, hanya saja karena memang di Ya. di tayangan layangan putus itu kan yang jadi tokoh Aris. Tetapi apakah kemudian Ya, yang bisa melakukan ini hanya laki-laki saja? Tidak, enggak. termasuk perempuan kan begitu. Betul. Ada perempuan yang punya suami cakep, uangnya banyak, begitu kan, sangat melindungi istri dan anak-anaknya, begitu, memberikan apapun yang istri mau. Dibutuhkan. Ya, tetapi ternyata istrinya menganggap bahwa suaminya itu terlalu baik, begitu. Enggak seru gitu ya? Enggak heboh, enggak bisa diajak heboh-hebohan begitu. Sehingga kemudian ketika ada temennya yang atau rekan-rekan kerja yang ya sedikit sedikit nakal begitulah ya, itu jadi lebih tertarik. Saya ada teman ini kasus kasus. Saya Oke. punya teman rumah tangga mereka baik, suami istri sangat harmonis sekali, suaminya cakep, istrinya cantik begitu. Perempuan mana sih yang tidak bangga punya suami yang orang kantoran, perlente begitu kan, setiap harinya rapi begitu. Orang melihat pasti istrinya sangat bahagia sekali. Ternyata ketika istrinya itu melihat laki-laki yang gondrong begitu kan, pakai jeans casual yang sobek-sobek, kemudian suka gitaran, naik gunung, itu seperti laki-laki yang laki-laki ini keren banget deh. Nah, itu juga yang apa ya, yang menjadi penyakit manusia. Saya kira bukan hanya si Aris saja yang melihat Kinan itu yang begitu sempurna, istri itu betul-betul sempurna. Tidak ada lagi ibarat kelemahan di Kinan kan begitu. Tetapi toh ternyata si Aris juga bisa tergoda.
kepada perempuan lain. Perempuan pun sebetulnya juga bisa seperti itu. Artinya potensi untuk tergoda, potensi untuk menyeleweng, potensi untuk selingkuh itu bisa terjadi pada siapapun. Maka yang paling baik adalah kembali kepada komitmen awal, bahwa ya tidak ada orang yang sempurna lah, ya kan? Sesempurna apapun pasti punya kelemahan. Sesempurna apapun suami pasti punya kelemahan. Demikian juga sesempurna apapun istri pasti punya kelemahan. Maka yang paling baik adalah mengingat bahwa cincin kawin itu dibuat melingkar. Maka kalau ada masalah, kalau ada konflik, maka ya berputarlah untuk mengingat komitmen kalian kembali. Begitu. Baik, Pak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Pak, di kolom komentar. Kita kembali ke pertanyaan audiens ya, Pak ya, sambil sambil membahas juga nih. Ini dari Imron Kasani. Nah, ini katanya gini. Belum tentu faktor ekonomi akan menjadi api yang membakar rumah tangga menjadi cerai. Tetapi memang perceraian itu menjadi program Tuhan. Misalnya di daerah saya, ada suami punya dealer mobil berikut bengkel. Dan istrinya juga sama, sudah punya anak. Tapi akhirnya cerai juga. Gimana ini, Pak? Berarti ini faktor ekonomi tadi intinya tidak belum tentu menjadi api yang membakar rumah tangga. Karena bisa jadi ekonominya mapan, tapi tetap aja keluarga berantakan gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Mbak Ayu dan pemirsa yang perempuan, mohon maaf jangan tersinggung ya. Jangan baper kemudian mend-DM saya. Tetapi ini hasil riset. Tahu tidak perempuan-perempuan yang menggugat cerai suaminya? Karena apa? Karena faktor kemapanan ekonomi perempuan tersebut. Kan? Sejak tahun 2013, grafik perceraian di Indonesia itu meningkat tajam. Karena apa? Karena faktor kemandirian ekonomi perempuan. Tetapi saya tidak hendak mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang mandiri secara ekonomi itu menggugat cerai suaminya. Bukan. Ada faktor pengikut tadi ya, yang saya sampaikan yang saling berkelindan. Tetapi memang begini, fenomena yang ada di masyarakat, ketika perempuan itu merasa mandiri secara ekonomi, mereka merasa bahwa tanpa laki-laki pun saya bisa menghidupi diri saya bisa menghidupi anak-anak saya. Ketika terjadi konflik, perempuan ini lebih rentan emosional, kemudian lebih rentan menggugat ke pengadilan. Itu yang terjadi. Jadi bukan karena faktor kekurangan ekonomi, bahkan faktor kemapanan ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang menjadi triggernya perempuan berani menggugat cerai. Nah, ini yang saya pernah wawancara dengan seorang perempuan di Pengadilan Agama Semarang. Saya tanya, kenapa sih Mbak bercerai gitu loh? Faktor-faktornya apa saja sih? Sepertinya suami juga secara ekonomi kaya, mobilnya bagus, istrinya juga bawa mobil sendiri bagus juga. Mengatakan suami sibuk kerja, istri sibuk kerja, dia merasa bahwa gajinya, penghasilannya itu bisa untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, bisa untuk kebutuhan istri itu. Maka ketika suaminya sedang ada masalah, si istri ini lebih mudah, kemudian ya sudahlah, kalau kamu nggak mau kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini, ya sudahlah, kita ke pengadilan saja. Jadi lebih banyak perempuan-perempuan yang menggugat cerai laki-lakinya itu 98% itu ekonominya mapan, dan hanya 2% saja perempuan yang
tidak bekerja, yang secara ekonomi tidak sebagus suaminya, yang menggugat cerai. Jadi memang perempuan semakin mandiri, tingkat kehidupannya itu semakin apa ya, memperbesar godaan untuk mengakhiri perkawinannya. Nah, kita harapkan semakin mandiri ekonomi laki-laki dan perempuan itu akan semakin mengokohkan ketahanan keluarga mereka. Harusnya kan begitu. Iya. Laki-laki, suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Ini artinya separuh dari masalah keluarga, soal ekonomi itu selesai. Sisanya itu kan tinggal ikhtiar kita bagaimana kita menjaga keutuhan rumah tangga. Saya kira begitu, Mbak. Iya, jadi memang yang tadi ya Pak ya, yang tadi sempat juga dibahas tuh relasi maskulinitas. Mungkin Ya, perempuan semakin punya penghasilan dan mapan itu jadi level maskulinitasnya juga meningkat. Akhirnya seperti meningkat. itu juga Ya, ya Pak ya, ya. yes. Tapi kan harapannya dengan perempuan punya penghasilan sendiri bukan berarti suami juga lepas tanggung jawab dong, begitu kan? Harusnya juga saling Iyalah. mendukung gitu. Suami Kan itu kan ya? seenak-enak makhluk hidup loh. Mm-mm. Coba, iya, coba Mm-mm. bayangkan. Dia kan tidak pernah merawat istrinya dari kecil kan? Iya. Tidak pernah nyekolahin kan? Hmm. Tidak pernah belikan pakaian, belikan kebutuhan keseharian. Tahu-tahu gedenya diminta dari bapaknya. Itu kan berarti seenak-enak makhluk adalah laki-laki yang mendapatkan perempuan yang Betul, harusnya udah diambil pas gede nih, dirawatnya juga harusnya lebih ekstra dong. Karena kan kalau dia mengecewakan perempuan, artinya bukan hanya si sosok perempuannya aja yang dikecewakan, tapi keluarga perempuan juga ikut dikecewakan gitu ya Pak ya. iya. Makanya kan kalau di layangan putus tuh sampai ibunya Kinan tuh kan bilang, ternyata yang saya takutin tuh terjadi. Memang untuk ngurus Kinan itu susah ya. Maksudnya kan berarti orang tuanya tuh ngerasa wah udah dikasih kok malah begitu gitu ya nggak dirawat. Nah ini ada juga nih pertanyaan dari pemirsa nih Pak. Dari Miftahudin katanya minta tips Pak bagaimana tips dan trik menghadapi pasangan yang tidak pernah merasa salah. Mungkin nggak punya tip Pak jadi nggak bisa disalahin. Gimana tuh Pak tips dan triknya Pak? Ini saya harus berperan menjadi psikolog dadakan ini. Oh iya iya. Jadi begini, ya apa ya? Ada salah satu watak manusia yang tidak baik itu kan selalu selalu merasa paling. Nah itu yang tidak bagus, ya kan? Hmm. Merasa paling benar, merasa uh, paling superior, merasa ya pokoknya yang paling-paling itu pasti tidak baik. Nah, bagaimana tips apa Hmm. yang punya suami atau istri yang tidak pernah merasa salah? Eh, Tentu komunikasi yang paling penting. Bagaimana kita menjalin komunikasi, mengingatkan kepada pasangan kita bahwa eh, tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Maka kalau ada sesuatu itu pasti idealnya dibicarakan oleh kedua belah pihak. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa kesetaraan, relasi kebersamaan itu menjadi penting. Karena apa? Karena setiap kita, baik suami atau istri, itu menghargai orang lain, ya, menghargai suaminya atau istrinya. Boleh dong, misalnya kalau sedang hangout, suaminya maunya ke pantai, sesekali waktu istrinya pengen sekali yang adem-adem, yang sunyi begitu, boleh jadi bisa seperti itu. Atau setiap keinginan dari suami itu harus dituruti oleh istri. Tentu ini juga tidak baik karena relasi kesalingan tadi, relasi kesalingan, relasi kesetaraan itu tidak ada di keluarga tersebut. Yang paling baik bagaimana? Ya mengingatkan kepada suami atau istri kita bahwa apa menghargai pendapat istri atau suami itu sangat penting sekali untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya kira demikian, Mbak. Mbak Ayu.
Baik Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Eli Rosdia. Remaja usia nikah dan siap nikah itu lebih baik karena persiapan atau dimasukkan pada kurikulum pendidikan? Halo Pak. Mas sudah. Ah, Halo, putus-putus. mohon Baik. diulangi Mbak Ayu, agak Sudah? putus. Suara saya Ya, sudah terdengar, Pak? oke, Ya, ya, baik. oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eli Rostia. Remaja usia nikah dan siap menikah itu lebih baik karena persiapan atau dimasukkan pada kurikulum pendidikan? Ini mungkin maksudnya yang tadi ya, Pak ya. Persiapan pernikahan mungkin maksudnya itu lebih baik karena persiapan atau dimasukkan pada kurikulum pendidikan. Itu bagaimana, Pak? Jadi begini, tingkat perceraian kita itu tertinggi di Asia Pasifik loh, Mbak. Wow. Tertinggi kita. Maka sebetulnya ini adalah warning bagi pemerintah bagaimana kita serius menangani keluarga. Kita harus serius karena ya keluarga itu sebagai entitas terkecil dari sebuah negara. Iya. Kalau Gusmus itu ngendikan begini, negara itu terdiri dari provinsi-provinsi. Provinsi itu terdiri dari kabupaten-kabupaten. Kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan, kecamatan terdiri dari kelurahan-kelurahan, dan kelurahan itu terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau pengen negaranya kuat, maka masyarakatnya, keluarganya harus kuat. Pengen negaranya baik, keluarga harus baik. Nah, ini harus dimulai dari hulu sampai ke hilir. Idealnya memang ketahanan keluarga itu dimasukkan di dalam kurikulum. Tetapi ini tentu membutuhkan energi yang luar biasa dan kebijakan dari pemerintah, bukan hanya dari Kementerian Agama. Contoh kecil misalnya begini, simpel saja lah, kita mendidik anak-anak di usia playgroup TK itu melihat gambar bapaknya, ibunya, dan anaknya bergandengan tangan, itu tentu anak akan tergambar bahwa ini keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Pelajaran-pelajaran SD, SMP, SMA, itu dimasukkan kurikulum ketahanan keluarga dengan berbagai cara, saya kira itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, tentu yang paling penting adalah masa ketika remaja itu mencari jati diri. Tadi yang saya sebutkan bahwa bimbingan remaja usia nikah itu sangat penting dilakukan, mengingat remaja itu sedang mencari jati dirinya. Kita kan sering sekali melihat kenakalan remaja itu karena ketika mereka sedang mencari jati dirinya, mereka tidak menemukan panutan yang tepat. Nah, ini kalau pendidikan keluarga ini secara linier kita dilakukan oleh pemerintah, maka tentu insya Allah kita akan mendapati masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang lebih harmonis daripada pemerintah yang tidak memberikan perhatian. Tetapi alhamdulillah selama mulai sudah sekian lama pemerintah itu memberikan concern terhadap ketahanan keluarga melalui Kementerian Agama di subdit keluarga sakinah. Memang belum 100% kita bisa melakukan assessment terhadap calon pengantin, tetapi paling tidak yang kami lakukan ini menuju kepada sesuatu yang jauh lebih baik daripada masa-masa yang kemarin. Baik Pak, terima kasih nih penjelasannya. Ini ada dari Devi Muhammad Jupri. Asumsi saya Pak, Bu, biar layangan nggak putus, itu diperkuat lingkar diri, lingkar keluarga, lingkar sesama, lingkar alam semesta. Jadi yang tadi Bapak sebut ya, karena cincin itu bentuknya lingkaran. Jadi mungkin ini Bu Devi ini mengasumsikan segala lingkaran itu juga harus diperkuat gitu ya Pak ya. Kemudian ini ada juga dari Ika Putri katanya,
Alhamdulillah penyuluh sudah bersinergi di KUA melakukan BIM-WIN mandiri terhadap Catin oleh PAI non-PNS. Ilmu bertambah sangat bermanfaat untuk ilmu hari ini. Terima kasih katanya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga bermanfaat. Ya. Kemudian ini ada lagi dari Misbah AR, melihat data yang ada angka perceraian tiap tahun meningkat, itu pertanda bahwa BIM-WIN yang kita lakukan belum berhasil. Maka dari itu, pembinaan keluarga sakinah perlu digalakkan. Juga mengenai masalah efektivitas sholat demi meningkatkan ekonomi, sehingga perceraian dapat ditekankan. Ini dari Dr. Andes Misbah, Kemenak Goa, Sulawesi Selatan. Berarti ini sebagai motivasi untuk kembali semakin menggalakkan program ya Pak ya. Oke. Untuk yang dari Goa saya ada sedikit komentar Mbak Ayu. Jadi begini. Boleh Pak. BIM-WIN itu kan kita lakukan mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 kemarin. Yang tahun 2020 dan 2021 kurang efektif karena kita sedang masa pandemi. Tidak bisa mengukur keberhasilan sebuah program itu dalam waktu yang singkat. Ya kan? Ya kan? Betul. Kalau Anda ingin segera memetik panen, maka tanamlah jagung. Ya kan? 3 bulan panen. Kalau Anda ingin panen cepat, tanamlah padi 40 hari panen. Tetapi kalau kalian ingin memetik generasi muda, maka tidak bisa. Hari ini kita melakukan program BIM-WIN, besok kita sudah mengevaluasi. Idealnya BIM-WIN itu dievaluasi bukan berdasarkan angka perceraian, tetapi pada kasus spesifik. Misalnya begini, ini yang sedang kami rencanakan, nanti akan kami lakukan. Seberapa besar tingkat keberhasilan bimbingan perkawinan. Jadi ukuran perceraian, kasus perceraian itu tidak bisa kemudian dibandingkan dengan pernikahan saat ini. Saat ini pernikahan di Indonesia itu ada sekitar 2 juta peristiwa. Perceraiannya 26%. Nah, yang bercerai pada tahun 2021 itu bukan orang yang menikah pada tahun 2021. Ya kan? Nah, maka kalau untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan bimbingan perkawinan, maka yang harus kita teliti adalah orang yang sudah mendapatkan bimbingan perkawinan. Misalnya begini, pertanyaannya sederhana. Bagaimana Anda mengelola konflik di rumah tangga saudara? Misalnya begitu. Ya kan? Bagaimana cara dia membina hubungan dengan suami atau istrinya? Bagaimana mereka merencanakan keluarganya? Kemudian dilihat dari sekian ribu calon pengantin yang mendapatkan asesmen bimbingan perkawinan, berapa persen mereka yang berapa orang mereka yang bercerai. Tentu ini cara yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan program bimbingan perkawinan. Jadi bukan berarti bahwa bimbingan perkawinan yang baru kita lakukan 4 tahun ini kita melihat angka perceraian masih tinggi, kemudian kita mengatakan bahwa BIM-WIN itu tidak berhasil. Tidak. Ya, tidak bisa seperti itu. Kalau kita ingin mengetahui angka real, maka harus ada deep research, harus ada penelitian yang mendalam dengan dengan responden adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan perkawinan. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa bimbingan perkawinan kita akan menunjukkan kualitas keluarga yang semakin baik lagi. Iya, betul Pak. Jadi memang perlu waktu untuk melihat program itu berhasil atau tidak gitu ya Pak ya. Jadi nggak bisa langsung dijudge begitu saja ya dari data yang muncul. Nah ini ada lagi pertanyaan menarik nih dari Karya Abadi PAI Lombok. Solusi buat istri yang selalu curhat pada suami gimana ya Pak? Ini kayaknya kemakan layangan putus nih Pak. Ini saya jawabnya dua kali. Yang pertama, kalau istri selalu curiga, pakai tali. Jadi kemana-mana istrinya ngikut gitu, biar nggak curiga.
Kirain dipasangin radar, Pak, biar ketahuan gitu. Nih, suami lagi di mana dipantau gitu. Oh, gitu ya. Nah, Kemudian, kalau jawaban yang serius nih, jawaban yang ya. serius adalah eh, tumbuhkan kepercayaan kepada pasangan kita bahwa kita itu orang yang baik, ya kan? Biasanya kecurigaan itu muncul karena pasangan kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, Iya, ya kan? kesalahan biasanya Ya, ya. Jadi tetapi bukan trauma nih kan. yes, tetapi bukan berarti bahwa orang yang salah itu selalu salah, ya kan? Ya, betul. Itu siapa saja bisa, suami bisa, istri bisa seperti itu. Maka munculkanlah trust atau kepercayaan kepada suami atau istri kita. Buktikan bahwa kita bisa dipercaya. Anda bisa dipercaya, suami atau istri itu bisa dipercaya. Kalau Anda sudah pernah melakukan kesalahan, buktikan bahwa saudara sudah melakukan taubatan nasuha. Orang yang memang betul-betul sudah berjalan ke arah yang baik. Buktikan itu. Saya kira kalau kita bisa membuktikan bahwa suami kita, pasangan kita itu adalah orang yang bisa dipercaya, pasti kecurigaan suami atau istri itu tidak ada. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Nggak kerasa ya, Pak ya? Iya nih. Pertanyaan sebenarnya masih banyak, tapi ini kita filter nih, Pak. Nah, ini dari Kudriah Parma, sementara pasangan terkesan tidak peduli, katanya begitu, Pak. Maaf diulangi Mbak Ayu karena suaranya agak keputus. Oh, baik. Ini dari Kudriah Parman, bagaimana jika dalam keluarga merasa berjuang sendirian dalam segala hal, sementara pasangan terkesan tidak peduli, seperti itu, Pak. Ini kayaknya saya kenal dengan penanyanya deh ini deh. Orang Jawa Tengah ini. Begitu ya, Pak. Gimana? Iya. Memang yang paling berat itu ketika kita merasa bahwa kita berjuang sendiri, ya kan? Kita mencintai istri kita, berjuang merasa bahwa gue itu sudah mati-matian loh, cinta sama elonya angin-anginan melulu sih, kan begitu. Itu dari cinta saja, apalagi kalau kemudian berjuangnya sendiri itu masalah ekonomi. Ini yang berat. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa geometri, dicatat nggak Mbak tadi geometri ketahanan keluarga? Ya, ada beberapa itu banyak. Ada beberapa. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan geometri ketahanan keluarga itu sebagai pondasi dari keluarga kita, transenden pernikahan kita berdasarkan relasi ketuhanan, apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah, equality, kesetaraan. Ya, kalau yang berjuang ya jangan cuma gue doang dong, lo juga berjuang dong. Juga ada faktor respect, pergaulan yang bermartabat, saling menghormati, mutuality, hubungan yang kesalingan dan komunikasi kita kepada pasangan kita. Saya kira kalau kita menggunakan tips dan triks yang saya sampaikan itu, insya Allah itu pasti akan baik. Insya Allah jadi nggak ngerasa berjuang sendiri ya. Mungkin kan bisa juga bisa jadi dari sisi ekonomi suaminya mungkin lebih berjuang dibanding istri, tapi perjuangan istri juga bisa dilihat dari sisi yang lain, mungkin dari cara dia melayani suaminya dan lain sebagainya. Jadi memang mungkin empatinya itu harus diperluas lagi ya, cara pandangnya, sudut pandangnya juga diperluas lagi, jangan cuman melihat pada satu poin saja bahwa pasangan saya kok hanya seperti ini ya, tapi mungkin ada hal lain juga yang dia perjuangkan tanpa kita sadari, seperti itu ya Pak ya. Nah, ini tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara Pak. Sebelum kita tutup, kiranya Bapak berkenan untuk memberikan pesan atau quotes bagi pasangan suami istri atau bagi pasangan yang mau menikah, karena kan khawatirnya film Layangan Putus ini membuat pasangan yang mau menikah ini jadi takut buat nikah gitu kan Pak. Nah, gimana Pak sekalian closing statement nih Pak? Oke. Kalau kita bermain layangan, kalau kita berumah tangga, tidak ada layangan yang tidak pernah diterpa angin kencang. Tidak pernah keluarga yang tidak mengalami masalah. Tidak ada keluarga yang tidak mengalami masalah.
maka sebaik-baik penyelesaian adalah musyawarah dengan cinta. Saya kira demikian, Mbak Ayu. Nah, itu jadi musyawarah dengan cinta. Nah, kalau untuk pasangan yang mau menikah gimana, Pak? Quotes-nya aja ya, statement quotes-nya. Iya, oke. Untuk pasangan yang hendak menikah, maka kita akan hidup dengan orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Kita akan hidup dengan orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda. Maka pahamilah suamimu, maka pahamilah istrimu. Jika kita memahami siapa orang yang akan kita dampingi, siapa orang yang akan kita lindungi, insya Allah kita akan menjalani kehidupan keluarga kita dengan segala dinamika keluarga itu dengan baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Ini banyak sekali informasi yang tadi bisa kita, yang telah kita bahas, yang telah kita sharing bersama gitu ya, Pak ya. Ini jadi untuk mewujudkan keluarga sakinah itu tadi tipsnya sudah dijelaskan juga oleh Bapak, supaya layangan yang hampir putus nggak jadi putus, atau layangan yang baru mau terbang bisa terus terbang tanpa putus. Walaupun mungkin tadi Bapak bilang keterpa angin kiri kanan gitu ya. Betul. Ya, ada angin kiri kanan atau ada layangan lain gitu yang mau ngelawan tapi tetap bisa bertahan. Seperti itu ya, Pak ya. Oke, yes. Baik, semoga acara obsesi kita pagi ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Bimas Islam TV yang sudah berpartisipasi menanyakan. Sampai jumpa di acara obsesi episode berikutnya. Saya Ayu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Ayu. Ya, semoga selalu sehat, Bapak. Tadinya mau kasih pantun, Pak. Main layangan biar main layangan jangan sampai putus, cakep, tapi habis itu lupa Pak apa lagi. Jadi kita tutupnya kita akhiri saja acara obsesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.